Makanya di pasar itu sih yang ada bantangnya betul. Di Malende pasar untuk di KPK BJ nalahu manja kitab sian mas mutlak 22 ayat sada lalu itu ayat salaman mas 42 ayat sada lalu itu ayat salaman ini di pasar Matu Amang nalahu banjani teman pembinaan kita lalu itu kita ini Malende Daniel Panggian di pasar Matu ini Malende dapat utang penyajian kelima semua acara ibadah di pasar Mata baik musik nama ini sekalian pada maafkan sudah. Jadi Tamalema Tapara Dema Edita Sia nomor 276 ayat saja ayat 2. Dialah Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, khusus untuk seluruh para obat yang ada di desa Medan Barat. Bapak, bentar lagi kami juga akan melaksanakan kegiatan kami sebagai kali acara pertemuan kami Tuhan. Kiranya Allah yang berkati dan memberkati
acara persembahan kami. Engkau menyertai kami pribadi lepas pribadi agar kami mampu mengikuti acara seremoni. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti acara seremoni Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, dan Engkau menyertai dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Dan terkhusus juga Engkau memberikan kesehatan buat kami semua dimanapun kami berada, agar bulan depan kami kembali dapat mengikuti acara seremoni. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti acara seremoni pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita selama 25 ayat saya datang ayat. Epistel hari ini diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Tuhan Maha memberitakan dan fungsi di batasan akhir. Kepada lima identitas yang nomor 125 ayat 1 ayat 3.
yang lengkap. Dalam Indonesia sebutnya roha, di mengaramuti hati-hati berpikiran ini, di belasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Akan dibaca tahun kita ayat harian surat di Ezekiel. Zakaria 14. Zakaria 14. Baca mati kita. Nama surat isi. Zakaria 14 ayat itu. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan yang malam pun menjadi terang. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan membahas tema lanjutan dari bahan RPP yang telah kita sepakati selama beberapa pertemuan kita. Yang pertama ini berbicara orang yang meninggal di KPA. Bulan yang lalu kita telah bahas tentang perkawinan di KPA. Sebelumnya CD di KPA. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang meninggal di KPA. Nah, seperti biasa saya akan mencoba mereview kembali supaya kita hafal RPB ini, supaya nanti bisa kita ingat dengan gamblang. RPP KPA itu terdiri dari 5 bagian besar, yakni yang pertama pengertian, tujuan, dan dasar siasat penggembalaan gereja. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua ialah jenis-jenis siasat gereja. Lalu bagian yang ketiga, praktik dan tingkatan hukum siasat penggembalaan gereja. Lalu bagian yang keempat, tanggung jawab jemaat dan penerimaan kembali menjadi warga jemaat KPA. Dan yang kelima ialah bagian penutup. Nah, di bagian yang pertama yang kita sudah pelajari kemarin ialah tentang ada pengertian, kemudian ada tujuan, ada dasar. Itu yang kita lihat kemarin. Lalu ada kesetiaan. Bagian yang kedua isinya ialah terdiri dari 5 bagian. Bagian yang kedua, yang pertama itu tentang kehidupan jemaat, yang kedua headset menuju meminjam headset tentang kehidupan berjemaat. Tentang kehidupan berjemaat ini juga dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama ibadah minggu, 2 utusan kudus, yang ketiga perjamuan kudus, yang keempat CD, yang kelima tanggung jawab warga jemaat kepada gereja. Baru bagian yang kedua dari bab 2 itu adalah kehidupan tentang pernikahan. Lalu itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Dan sekarang kita akan bahas yang meninggal di KPA. Ini bagian ketiga dan bagian yang besar yang kedua. Lalu bagian yang keempat dalam bagian kedua itu adalah tentang ajaran imam di KPA. Ini keempat. Lalu bagian perilaku yang jahat. Itu bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga adalah pemberian hukuman atau sanksi atas pelanggaran warga jemaat pada aturan di KPA. Jadi itu bagian yang keempat. Lalu bagian yang ke-5 ialah penutup. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kita bahas hari ini, orang yang meninggal di GKPA. Jadi sudah kita bahas kemarin pernikahan, sekarang yang meninggal. Di RPP kita dibahas dan ditulis
beberapa catatan tentang orang meninggal. Yang pertama itu penguburan. Bagi orang yang meninggal di GKPA, yang meninggal kepada anak lahir dan tidak sempat dibaptis, dia langsung dikubur. Pada acara penguburannya hanya berdoa saja dan diwartakan di gereja. Nah, itu jadi ada anak yang lahir lalu meninggal belum sempat dibaptis, dikuburkan lalu hanya berdoa. Artinya dalam hal ini sintua bisa melaksanakan, tetapi tidak menggunakan agenda. Jadi boleh sintua dibawalah anak itu ke kuburan atau biasanya di belakang rumah biasanya dikuburkan tanpa agenda. Baru bagian yang kedua tentang penguburan yang lonceng gereja. Setiap orang yang meninggal dibunyikan lonceng. Ini di desa biasa, di kota nggak ada lagi ya. Di sini misalnya ya ada, Semeningkar pun atau di yang nggak ada lagi ya. Selalu masih buat, masih ya nggak ada loncengnya. Jadi peraturan ini berlaku bagi gereja yang punya lonceng. Kalau enggak, itulah juga ya. Dan jumlah lonceng itu disesuaikan dengan kebiasaan jemaat lokal. Berbeda-beda. Ada yang membuat sesuai angka umur yang mati. Kalau mati umur 10, 10. 70, 70. Ada orang membuat angka yang berbeda. Kalau anak-anak di bawah 7 misalnya. Kalau dewasa di atas 7. Kalau sudah tua sekali 21. Nah, ini ada berbeda-beda. Tapi tidak apa-apa. Itu sesuai dengan pemahaman jemaat lokal. Mana yang baik, tidak ada misalnya tidak salah. Paling berarti salah, tidak. Itu intinya ialah pemberitahuan kepada masyarakat dan khususnya warga jemaat. Ada yang meninggal. Biasanya saya katakan tadi karena dekatnya jemaat kita di kampung itu bisa dibunyikan di gereja, lonceng gereja dibuat tandanya siapa yang meninggal. Tapi kalau sekarang jemaatnya jauh, di sini jemaatnya di Benji-Benji, nggak mungkin kedengaran lonceng kan? Tidak perlu dibunyikan. Nah ini contoh. Nah bagian yang ketiga dalam penguburan ialah tetap dilaksanakan ibadah penguburan kepada orang yang meninggal kendati pun masih dalam menjalani masa hukuman siasat penggembalaan gereja. Nah ini penting kita paham. Siapa ini yang masa penghukuman? Ini adalah orang yang dijatuhi hukuman RPP GKPA yang mendapat hukuman A sampai C. Kita belum masuk pada hukumannya. Nah, hukuman A sampai C itu seperti ini. Ini hukuman. Ada hukuman yang berat sekali, ada hukuman yang ringan. Mulai dari A. Ini praktik nanti bagian ketiga ini kita pelajari. Ada hukuman ringan, ada hukuman berat, yang berat, ada hukuman yang lebih berat, dan ada hukuman yang lebih berat sekali. Nah itu. Jadi kalau A sampai C, yang dilarang ialah tidak boleh mengikuti sakramen. Kalau dia yang dewasa tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. A sampai C. Tapi kalau yang berat sekali, B, itu kan sudah diekskomunikasi, sudah dikeluarkan dari jemaat. Berarti dia tidak bisa dihukum lagi. Karena dia bukan anggota jemaat lagi. Kecuali setelah dia dihukum berat, dikeluarkan dari gereja, dia mendaftar menjadi luas parpun, nah kemungkinan dipertimbangkan dilayani, dikuburkan oleh gereja. Tapi kalau sudah dikeluarkan, dia bukan anggota di KPA lagi, dikuburkan oleh KPA, itu kan tidak masalah. Tapi kalau hukuman A sampai C, dia masih anggota di KPA, belum dikeluarkan, bolehlah kalau dia meninggal dilayani kuburan. Tapi kalau sudah hukuman B, itu berarti sudah dikeluarkan dari KPA, namanya sudah dihapus dari KPA, meninggal dia tidak boleh lagi dilayani oleh KPA. Nah, supaya kita tahu, karena tidak ada penjelasan di sini. Karena yang dibuat di sini adalah yang masa hukuman siasat penjembalaan. Yang mana itu?
Jadi itu yang hukuman A sampai C. Kalau dia mati, boleh dikubur. Hanya tidak boleh sakramen dia terima selama ini. Tapi kalau hukuman berat, kan namanya khusus dikeluarkan dari anggota jemaat, dia tidak berhak lagi dilayani oleh GKP. Itu ya Bapak Ibu aman-amannya. Jadi penjelasannya tidak ada di sini. Ya kira seperti itu tambahannya. Bagian yang D adalah melaksanakan ibadah penguburan bagi orang lain yang meninggal pada saat kunjungan ke tengah-tengah jemaat jika ada surat keterangan dari jemaat yang ditandatangani pendengar sholat. Jadi misalnya datanglah seseorang kepada keluarga kita, jemaat kita, misalnya mertua, bapak, opung, tulang, meninggal di rumah kita. Bolehkah itu dikubur di gereja kita? Boleh. Asal ada surat dari pendeta resort yang bersangkutan dari kampung atau dari mana dia. Diberi surat bahwa itu jemaat kita, tolong dilayani, distribusikan. Boleh. Karena dia datang ke rumah kita tiba-tiba sakit meninggal, lalu dikubur di daerah kita, boleh. Tapi kalau dibawa pulang, tidak salah, tidak ada urusannya dengan kita. Itu kalau dia datang ke rumah kita. Lalu bagian yang E, ibadah menutup jenazah pendeta dan para khobas, batini sintua, double row, diakones, guru perlakukan, dilaksanakan di gereja. Nah, ini ya, kalau pendeta dan para khobas, ini guru perlakukan, double row, diakones, sintua, dilaksanakan di gereja. Tapi tidak hanya mereka, kalau ada jemaat yang diminta, boleh. Ini kalimat berikutnya. Demikian juga bagi warga jemaat, bisa dilaksanakan di gereja jika ada permintaan dari keluarga yang bersangkutan. Jadi boleh, kalau ada jemaat meninggal dibawa ke gereja. Tapi juga harus diperhatikan, misalnya di sinilah gereja, di sini kuburan. Jadi bolak-balik ini kan kurang pas kan, bolak-balik melewati. Jadi gereja pada kuburannya di sini misalnya, bolak-balik itu pun dipertimbangkan. Tapi kalaupun harus sudah apa, tidak ada larangan. Bagian yang F, ibadah penguburan tidak boleh dilaksanakan bagi orang yang bunuh diri. Tidak boleh. Tetapi boleh saja melaksanakan acara nyanyian, berdoa, renungan saat melayat dan penguburan. Artinya, kita tidak boleh memakai simbol pelayanan GKPA, tidak boleh menggunakan agenda GKPA, tapi walaupun dia memiliki diri, kita boleh datang sebagai pendeta, sebagai sintua, diperlakukan boleh dalam keputusan, menghibur keluarga, tapi tidak membawa pelayanan secara full. Jadi ada orang beberapa jemaat kasus karena bunuh diri, mau datang pendetanya ke sana, tidak mau sintua dia ke sana. Makanya kita takut di RPP, di RPP kita boleh, tetapi tidak boleh melaksanakan ibadah sesuai agenda GKPA dan tidak boleh membawa atribut pelayanan GKPA, misalnya pakai toga, pakai sintua, enggak boleh. Datang sebagai ya, pelayan yang berdoa, boleh juga renungan di sana, menguatkan mereka yang berduka. Dulu memang tidak boleh, dulu. Kalau ada bunuh diri tidak boleh, ternyata sintua datang. Tapi kita sudah perbarui, boleh. Asalkan jangan dilaksanakan secara agenda GKPA. Artinya GKPA tetap memberikan pelayanan kepada keluarga tanpa menjalankan agenda penguburan bagi yang bersangkutan. G, tidak boleh menjalankan ibadah penguburan bagi jenazah yang dalam status anggota jemaat persiapan atau perguru tertinggi. Tetapi boleh melaksanakan acara penguburan di rumah maupun kuburan. Nah, apa ini? Ada orang agama lain yang sedang kita didik untuk menjadi Kristen. Perguru tertinggi. Tapi kalau anak-anak kan nggak mungkin perguru tertinggi mereka, karena sudah bagus kecil. Tapi di agama lain ingin jadi Kristen, kita ajari dia CD, belajar Alkitab, ajaran Kristenan, tiba-tiba dia meninggal. Dia tidak boleh menjalankan agenda kita. Tapi boleh datang menghibur dia, baik di rumah maupun di kuburan. Jadi kita berdoa untuk dia, boleh. Tapi tidak pakai agenda
GKPA tentu. Ya. Jadi dia lagi, kalau ada yang mau masuk, nggak boleh kita kubur. Jadi kemana dia? Dan sana dia sudah keluar, dari sini keluar. Kemana itu? Ya ke kuburan umum. Jadi nggak boleh kita, kan dia sudah keluar dari sana. Belum Mamanya muslim ya, dia sudah keluar dari situ. Sudah masuk. belum keluar kan, belum ada apa sama kita pun belum terima. Masih di awal-awal. Kalau misalnya nanti kita menguburkan secara Kristen boleh, tetapi tidak ada agama. Tidak ada agama. Kita kuburkan secara Kristen boleh, tapi tidak ada agama. Tapi nggak mungkin lagi kan kita suruh dia dikuburkan secara Islam atau secara agama Buddha, karena dia sudah kita didik proses pendidikan kan. Sudah boleh dikubur secara Kristen, tapi tidak ada agama ibadah secara resmi dan tidak. Itu maksudnya di sini. Itu bagian yang pertama, penguburan. Bagian yang kedua dalam meninggal, orang yang meninggal di GKPA adalah penggalian tulang belulang. Ini tradisi dari Abad Ahok. Bagaimana RPP GKPA tentang penggalian tulang belulang? Memperbaiki kuburan, membangun balik atau tubuh. Pertama, jika ada yang akan menggali tulang belulang, harus diberitahukan kepada majelis. Nah ini harus diberitahukan itu. Supaya apa? Supaya majelis memberi arahan, masukan, pemikiran atau paniroyo. Itu maksud. Supaya tidak terjadi praktik yang berhubungan dengan kekafiran pada acara tersebut. Ya batahun itu sebelum mau kalau dia dong dua acara. Margondang. Jadi mengganti margondang itu sebaiknya GKPA melaksanakan ibadah untuk mengawali penggalian tulang belulang. Tempat ibadah, membuka acara penggalian tulang belulang. Baru di kuburan penon, kadang-kadang itu kuburan telah makruh. Kuburan ini kontoh kita bertanya. Pulang sian hata, lebih. Kemudian dia apa dong bu hari jati membuka makruh kuburan. Apalagi udah habis kuburan ini kan kosong, ditambah pisang. Di dalam pisang itu ditanam gitu. Dong bu jati ada. Jadi kita kemana? Jadi kalaupun dijatuhkan pisang ke sana, ya, tapi tidak ada kata-kata lain. Ya, mungkin kita berdoa menutup kuburan itu. Ulang nanang kuburan ini. Tidak dia mengidu kan? Itu karena di balik pisang sudah mengidu kuburan ini. Manggati yang ini. Ya, kita berdoa supaya jangan ada yang meninggal setelah diambil isinya kan? Nah, itulah butuh sintua, pendeta atau majelis hadir di sini supaya jangan terjadi kasih pendidikan kekafiran. Nah, yang kedua, ya tulang belulang yang sudah digali, dimasukkan ke ranjang pirang-pirang, ranjang apapun tempatnya, agar langsung diantar ke tempatnya. Ini langsung. Tapi kalau sudah kemalaman, tidak bisa lagi dikubur pada hari itu juga, maka dia harus dibawa, jika harus bermalam, maka harus dibawa di gereja. Jangan bawa lagi ke rumah. Tidak boleh. Tidak boleh lagi saring yang dikubur, dibuat bagus, manakok bagus. Tidak boleh. Dia harus disimpan di gereja. Dan tidak boleh melaksanakan yang berhubungan dengan kekafiran. Biasanya aja di manakok itu bagus, masuk ke bumi, tercuri. Malah kuburan cowok di luar musim. Ini nggak boleh lagi disimpan di gereja dan tidak ada ritus lagi di sana. Tidak ada ritus. Disimpanlah, baru besoknya diantarlah ke kuburan. Artinya warga jemaat di GKPA tidak boleh melakukan tradisi yang menyimpang dari ajaran Kristen. Jadi kita hanya memindahkan tulang belulangnya tanpa ada kegiatan tradisi yang menyembah roh, memuja roh yang kita angkat tulang belulang. Itu bagian yang B. Bagian yang C soal tulang belulang yang memperbaiki kuburan.
dan mendirikan balai atau tugu, sebaiknya diberitahukan juga kepada majelis jemaat agar majelis membimbing dan memberikan nasihat agar tidak terjadi hal-hal yang berhubungan dengan kekafiran. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Jadi Kekristenan tidak pernah mengajarkan lagi kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah mati. Tidak ada lagi. Jika ada jemaat yang melakukan yang menyimpang dari hal tersebut, majelis jemaat harus dinasihati. Makanya kita harus hadir ke sana. Walaupun memugar atau membangun balai, pondok, tubuh dihitarkan, jadi kita harus hadir di sana. Nah, sebaiknya jika kita juga melaksanakan ibadah mengawali, bukan pencarian tulang, apa nama tadi, perbaikan kuburan, kita juga membuat ibadah. Nah, bagian yang ketiga sekarang dari orang yang meninggal, kebersamaan di tengah-tengah jemaat. Jadi memang kalau saya baca memang begini ini ada kaitannya dengan orang yang meninggal. Tapi nggak tahu lah mengapa dimasukkan ini kebersamaan tengah-tengah jemaat. Tapi kita baca dulu apa maksudnya kan. Harus terlihat kebersamaan di tengah-tengah jemaat karena kita sama-sama diteguh Kristus. Karena itu Allah tidak baik jika terjadi perselisihan dan perkelahian di tengah-tengah jemaat. Enggak ada kaitannya dengan orang meninggal sebenarnya. Kita pasti mungkin itu, tapi ya kita bahaslah. Mungkin maksudnya kalau ada meninggal kita harus menjonggol maksudnya ini. Kalau saya tidak salah pengertian, menjonggol. Mari di angguan kan. Mari culang marsak nama yang keluar. Jeroma hita ruas mari menyanyikan bupende ke jemaat lagu rohani supaya yang berduka itu terhibur kuat. Ini mungkin yang disebut dengan kebersamaan. Nah, jadi ke sana mungkin arahnya, tapi salah redaksi. Maka saya bilang sebaiknya jika ada persoalan itu ya masalah, kematian lah ya, perlu datang ke pendeta untuk pastoral konseling, menyelesaikan permasalahan keluarganya. Jadi itu karena tidak ada kaitannya dengan yang meninggal, ya, saya buat catatan saya begitu. Setiap kita punya masalah di jemaat. Jemaat itu punya masalah pergumulan, persoalan suami istri, persoalan anak, persoalan ekonomi, persoalan karir, persoalan perbalohan, persoalan air bisa berkelahi. Ya. Kalau berkelahi tidak ada keharmonisan di rumah tangga dengan tetangga dengan orang lain, konsultasi dengan pendeta. Jadi kalau pendeta menjadi teman berbagi suka dan jadi pendeta itu menjadi seorang pastor, gembala yang akan menggembalakan iman kita, yang mengarahkan persoalan kita supaya selesai persoalan kita. Kira-kira begitu. Tapi kalau soal meninggal kita bahas, ini mencongkori atau DND. Sekarang kita lihatlah, ini fenomena ya. Kalau ada yang meninggal, setelah keluar pulang semua jemaat gereja, tidak ada lagi yang menemani orang meninggal itu. Sedang benar-benar DND betul, enggak ada lagi. Enggak ada lagi yang pakai DND senang. Kalau mulak pasang tahun, mulak gereja, tinggal mayat untuk keluarga. Ya, kami semua pengalaman di satu tempat, kami mencongkori. Jadi itu kan contoh. Ci Roma keluarga mendok sama pendeta budak mampu ada usaha. Acuh kami itu bagaimana? Belum jauh marok. Mulak kan itu beli bagaimana? Ini dong projol, mencongkori. Mana usaha di rumah sakit menjumani nama terus mengun kan begitu. Sudah mencoba. Ikut jiwa itu. Seolah-olah itu orang mati. Karena nggak ada yang menjenguk. Jadi sekarang orang kan fenomena sekarang ada yang menjenguk. Nah, juri baik markartu, jadi mana dia merata acol melek do matanya kama ama mendongani keluarga. Tapi disalah tafsirkan, disalah gunakan juga kesempatan itu dia mertuji kan. Jadi konotasinya jelek. Bukan lagi merendah ending, menjenguk, dia mertuji. Jadi salah gunakan. Nah, jadi ya, mungkin bagaimana kita mengatasi ini? Kalau ada jemaat yang meninggal, kadang ada masalah kita orang lain.
Baru orang ada dong BND. Mata hari situ ada mengendehoni di menyebut. Panutut mai mencokor. Baru bebu saya mulak bagas. Ini mah di hutang-hutangan. Yang senari nadum be ending ngot meduk torangan. Udah mati ya di media no. Mama aku ini. Jadi tadi mah jolo karena orang hidup hamba kan. Selama besar mah. Tidak ada kita sama-sama. Kita saat mau bilang. Patoran pun masuk di tekas. Hari mau tuna mati di kerja. Kesempatan kita mau diskusi. Cemurus, tapi sejado sikap tak terlihat luas tak muda pun. Ada yang dekat keruas perlagu dan ngomong itu orang Mesir. Nah lebih apa? Muda mati di rumah sakit kayak masih tua, matanya pusing. Lalu bagas, perlagu dan matanya ibadah penghiburan, perlagu dan berjaminan, penghiburan pada daerah Saudi. Ada yang dekat dengan semua ini. Tapi dia boleh itu Saudi. Aturan lokal, aturan lokal. Jadi dia pola kita studi di Saudi kan. Tapi mungkin kita malong aturan ini masing-masing. Dari perlaguan. Sudah mati, di rumah sakit, mati di babas, isi dorong. Yang penting sikap roh kita. Mengatoi keluarga Nabi pun. Ulang, dia si tua. Dia pun. Apa yang apa stang dong di rumah sakit. Apa stang dong di babas. Itu sikap kita. Maro melayani karena misteri. Ya, sulit menjawab. Tidak ada sama-sama. Ya, saya namanya. Benar. Silakan. Ada kalau yang Bapak mereka bilang tadi kalau soal nah kalau kita kebalikannya seandainya lah terjadi musibah kebakaran kita tidak tahu apakah ini dibunuh atau terbunuh atau dibunuh. Nah, bagaimana sikap kita bagi gereja? Kedua, seandainya lah si A memiliki musuh, terjadi dalam penembakan, berarti dibunuh, perintah. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, terima kasih buat Amal Batubara. Saya dulu aja lah ya. Ini menarik pertanyaannya. Jadi bisa nanti berkembang ke yang lain, kasus-kasus yang lain. Mati di pesawat. Apa namanya? Meledok. Atau jatuh ke laut. Tidak kelihatan bangkainya. Lalu kita harus mengubur jemaat yang tidak ada bangkainya. Itu sudah pernah dilakukan di KPA di Pencerian. Tidak ada bangkai, tapi harus dikubur. Bagaimana? Ini kasus kan? Lalu banyak waktu itu kita diskusi, lalu kita lihat perbandingan dengan gereja-gereja lain, GKI, BPIB, GKJ, yang juga jemaat mereka melakukan kejadian kasus yang sama. Mereka juga melakukan pengukuran dan ada kotak apa namanya peti mati dibawa ke kuburan, dikuburkan. Kotak kosong. Tapi dimasukkan dari sini foto yang bersangkutan. Foto yang bersangkutan. Karena nggak ada lagi siapa yang mau dikuburkan. Mayatnya nggak kelihatan. Ditunggu berbulan-bulan nggak kelihatan. Akhirnya dikubur. Dan itu kan menghibur keluarga yang berduka. Nah, bagaimana teologi kisah? Ini perlu kita bahas. Jadi memang sudah kejadian. Nah, kalau dibunuh, terbunuh, kebakaran, terbakar, berarti kan bukan bunuh diri dia. Dilayani gereja. Ya, dia mati. Cara matinya ini, cara mati kan. Cara mati terbunuh, dibunuh, tertembak, tersenggol, ditabrak, itu cara mati. Tapi dia bukan menyelesaikan nyawanya dengan cara bunuh diri. Ada pihak lain atau situasi lain yang membuat dia mati. Gereja melayani. Jadi tidak ada masalah itu.
dilayani, tidak ada masalah. Tapi kalau tadi yang menjadi persoalan ialah di gunung tidak ada bangkai, dan itu sudah dialami dan dikerjakan oleh kita. Iya. Ya. Sedikit. Tadi teringat yang meninggal bunuh diri. Kalau meninggal bunuh diri dan dia jemaat GKPA, contohnya. Ternyata kita tidak boleh memakai simbol GKPA. Tidak boleh kita melayani secara GKPA pakai logo GKPA. Nah, dia kan cuma GKPA. Ternyata kita datang di situ tadi dibilang boleh beribadah, boleh naik pujian dengan berdoa saja tanpa ada yang lain. Nah, ketika kita datang di situ karena dia cuma GKPA, datanglah kita sintuan GKPA. Tapi tidak bawa GKPA, kita sebagai sintuan. Tapi kita menyanyi di situ dengan lagu GKPA. Nah, gimana? Apakah itu bisa? Atau lagu-lagu Indonesia yang lain? Kenapa? Karena kalau takutnya nanti kita tidak tahu, kita bawa GKPA lagunya, dibilang orang GKPA kenapa? Karena ada orang kemarin dekat rumah kita seperti yang udah pendetanya jemaat situ tak mau datang ke tempat orang yang bunuh diri itu. Nah, gimana seandainya terjadi begitu? Apakah nggak boleh dibikin lagu pujiannya lagu dari GKPA? Nah, itu juga satu. Yang kedua, tadi dengan lonceng orang meninggal sesuai dengan usia boleh atau sesuai dengan apa tadi loncengnya. Nah, lonceng yang selama ini kita lihat kan satu-satu itu, tank satu sampai mungkin yang nggak selama ini memang gua tahu nggak hidup apakah itu sesuai dengan usia yang mati atau bagaimana. Kalau menurut GKPA sendiri, bagaimana aturan lonceng untuk orang meninggal? Apakah ada aturannya harus sekali-sekali dan harus sesuai umurnya si yang meninggal atau bagaimana? Itu mungkin terima kasih. Ya baik, bisa juga. Ada dari yang pendeta pasal ini, silakan. Jadi waktu kami bahas ini PPD tahun 2017 di resolusi Latong, ini juga menjadi perdebatan bagi apa, apalagi di kampung-kampung ada masih lonceng. Kalau mungkin di kota ini tidak digunakan lagi lonceng, kita bukan yang meninggal tapi mana kan. Jadi di situ kami melalui research menyepakati bahwa yang anak-anak sampai dewasa disepakati itu 7 loncengnya. Baru Sekali-sekali. iya, yang masih setengah umur istilahnya sampai umur 40 tahun itu 14. Di atas 40 sampai ke 21. Itu yang kami sepakati di resort tidak terwakil karena kami malu tentang dasar. Itu tentang lonceng ya. Yang kami sepakati. Memang yang mau saya katakan juga harus ada keterangan daripada poin-poin di ini supaya semakin jelas kepada semua kita pelayan supaya tidak ada pertentangan di sana dibikin di sini juga. Terima kasih. Ya baik, tadi penjelasan tentang lonceng sudah disampaikan oleh pendeta Sangat Faridi. Makanya saya katakan tadi itu diserahkan kepada jemaat lokal karena berbeda-beda tradisi yang mereka pahami di jemaat lokal itu. Tapi kalau misalnya di resort itu memiliki kesepakatan seperti resort Latong lebih baik sehingga seragam. Nah kalau GKPA punya keseragaman jauh lebih baik kan itu, sehingga nanti revisi RPP ini ketika direvisi lagi untuk 5 tahun yang akan datang dicatatlah ini supaya GKPA melalui rapat pendeta nanti memutuskan berapa jumlah lonceng ketika jemaatnya meninggal bagi gereja yang masih punya tradisi membunyikan lonceng jika ada kematian. Nah, supaya seragam. Jadi ya, sekarang masih seperti itu.
masih diserahkan kepada jemaat lokal. Jadi angkanya ada 2 versi tadi ya. Pertama sesuai jumlah umur, lalu atau tadi sesuai dengan angka kesepakatan. Mengapa sesuai dengan angka kesepakatan apa itu di bawah 7 anak-anak, di atas 7 dewasa, 21 itu sudah tua sekali. Karena kadang-kadang ada 80, lupa dia sudah berapa. Sudah berapa tadi? Coba ya. Lupa dia. Jadi terlampau panjang 80 kan. Membawa kerikil 80 ke atas sudah berat itu. Sudah hampir 1 kilo, 2 kilo itu kan. Nah itu, menjatuhkan satu. Ternyata waktu berkesan sudah jatuh semua. Mengambil ke bawah lagi kan repot. Jadi memang makanya dibuat tadi anak-anak 7. Berapa itu berarti anak-anak lah. Berarti sebelum usia 15 tahun kan, 15 tahun. Nah, kalau 14 berarti dewasa. Kalau 21 berarti mau tobat nih, wah. Nah, jadi dia pun datang nanti pakaiannya menyesuaikan. Kalau sudah tua, dia pakai ulos. Kalau anak-anaknya nanti misalnya tidak, kan pakaian sesuai dengan jumlah lonceng itu. Pas di kobu leto. Mama itu bang dua berarti itu. Itu. Oh, anak-anak ini sini itu diskusinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang tergantung kesepakatan. Itu emangnya. Nah, ini yang menarik pertanyaan pertama tadi. Nah, kalau bunuh diri lah. Saya katakan tadi di gereja yang teman kita di seberang gereja kita yang teman yang JKP contoh atau PBGKP bunuh diri, mereka sama sekali tidak benar. Dan menyanyikan lagu-lagu Bupende pun tidak boleh. Nah, jadi kita tadi pertanyaannya, jangan bawa simbol GKPA. Pas merende, dibuat Bupende GKPA kan simbol GKPA. Nah, bagaimana? Nah, mungkin bagus tadi lagunya ya lagu persekutuan atau lagu kuno tanpa membawa simbol GKPA. Nah itu. Kalaupun nanti dinyanyikan lagu Bupende, tapi jangan dipegang Bupende. Kan dihafal jauh sih longo tapi undang dibaca ulang ditiupkan deh secara spontan bisa saja sehingga tidak langsung kelihatan simbol kebenaran atau lagu-lagu lain atau dari hidup jemaat LKB. Nah, karena tadi dia bunuh diri, kita datang boleh bunuh, tetapi jangan membawa simbol GKPA termasuk percayaan. Tapi kalau Alkitab karena tidak ada di situ tidak biarkan boleh lah. Kalau baca teks kan pastilah dari Alkitab kan nggak boleh lah dari teks lain kan harus dari kitab suci bawa Alkitab. Kalau membuat peneguhan renungan begitu kan. Jadi memang dulu kita pun strict seperti itu, tidak boleh. Tapi kita membahas berbagai pertemuan mungkin ya mereka juga perlu dihibur yang keluarga. Kalau yang namanya ikut kan masalah sekali kan. Yang kita hidup kan bukan namanya ikut kan, tapi keluarga yang namanya ikut mesti hidup kan. Nah, bagaimana caranya? Boleh bisa berdoa, memberi penguatan. Tapi tidak berjalan agenda. Cara resmi. Misalnya ada sosial tidak berjalan sosial karena dia di mana? Tidak ada mereka tambahan. Yang pendeta kasar ibu baru masih tua setelah. Saya inang pendeta kasar ibu. Iya. Jadi memang di bagian C seperti yang membilang tadi kalau 1 sampai bagian A sampai C itu hukuman ringan, hukuman yang berat, gitu. Boleh disebutkan yang dalam masih menjalani hukum seperti ini. Tetapi yang bagian D yang sudah dikeluarkan tadi, tiba-tiba dia meninggal. Dan kita akan tak begini ya. Gimana ini? Kelayanan moral kita di sini. Ini terjadi memang. Apa lagi di kota? Di sini kalau didaftarkan katanya. Di sini didaftarkan nama meninggal. Kalaupun sudah jelas memang dia keluar dia. Bagaimana tanggapan moral kita untuk ini? Apalagi akan
Yang berkah yang sama saya di kerajaan Nabi. Ya. Nah, jadi ini perlu kita sepakati ini, apalagi di resultat. Dan nanti di pature database di KPA. Apakah itu sudah ini semua database itu dong? Belum valid itu. Kalau pernah menjelaskan ini, harus kita daftar toh. Maka ini jadi persoalan, menjadi tanggung jawab daripada kita. Yang menawanya. Oke, jadi oke. Ini nomor 3 ini barangkali dibikinlah ini mengacu kepada keterangan yang di atas sana. Nah, ini nomor 3 ini dari mana? Dari ujung Muhammad. Jadi barangkali menurutku dia kalah di bagaimana redaksi untuk menjelaskan bahwa nomor 3 ini penjelasan untuk bagian yang kedua. Itu maksudnya supaya sama-sama dapat kalau ada yang meninggal redaksinya ada barangkali. Makasih. Ya, Bapak tegat timarak penoni menconggori sama ini kan karena itu kebersamaannya. Ya, pertanyaan yang pertama tadi bagian yang ke C ya, C, dan memang ini agak serius kita bicarakan karena kasusnya sudah banyak terjadi. Ya, karena yang kedua sondo sepele ke anggota tapi ternyata dung mate menuntut do pendia-ginda KPA kan. Ayo punyon pembuka KPA di Indonesia no, mana korasi do kan. Bapak nyompe nabur kilo on jolo ini betul. Saya anak nai indah ke ruas tapi arani pangalahona do kena asing mah dipakaluar. Nah di KPA deh, opung do bapak nado na jolo ke KPA di penguruna nabur cu. Persinadongan dohot pengalihan hati gereja. Ya, jadi menurut aku rektong ma leher panitrium. Bahaso adik pesongon makinania deh, maka luar halahi. Muda tadok main 2 per guru halahi, sorong depetik ting lagi 2 per guru halahi. Mulai sederion, minggu sederion, badung 2 per guru. Sekolah minna habe, tidak dong lebih. Amate dong. Jadi ya kebijakan itu sih atau kembali waktu pendeta rasot kan. Pendeta rasot di luar pendeta rasot betul. Untuk kebijakan itu pendeta rasot untuk parhowas itu majelis kembali kepada majelis di idohan kesimpulannya. Ulangan non dianggap kita masuk marholong rohatuan. Tapi lektong di tempat orang aturan on. Itu makanya perlu tempat orang. Andorak so kerjaan. Baik tesomasa nama saya tempat orang. Mudah na hona uhum A sampai C do. Dari wilayah di KPA do muamak minang di kita kan. Tapi ang udung do pera hukuman bagian D na dok situ na ada magdalang dito si pagkubusin di KPA na kita. Baik sehat B. Jadi mudah masa salahon ba nagtalahan at patawangan at pinagtalayan sa tema dyan may buto harahi hasalan niya. Asal belajar. Nah, memang anggota siap tegas tidak bisa. Kata baik, cuma kita nih. Orang matanya merende, mercemika, selesai. Mulai kepilayani hadis secara pun bicara kali gereja ini hari. Tapi mudah hal itu tidak apa. Pasangan sejoma merende, matanya mengampuni. Nah, pada dalam agenda kita karena nagih luas. Kan ilotong muda strict kita diaturan. Saya mudah hosai na lektalehen pakubasion ay lektapat orang kami lehet yon aminang harani holong anggo senaturan nada to kan itu asore pembelajaran to kena bangun naasa rasanya warak inang ade jadi pas berkasus penon terus adong dosa sapa sebelum to mangreno sian sian medijung amang persimalingkar deh, amang situ panggabean, kami lihat mamang tu amang lahu marsapa, jana adong dosa pasapanya amang dia di luarnya di chat, media chat nih. Halo amang
Amang Panggabean. Amang Panggabean. Halo. Wah, berarti di zombie. Pertanyaan nak terbaca mati. Bagaimana mengawali ibadah dalam penggantian tulang belulang dari tempat jauh dan tidak ada orang Kristen di sana? Apakah ibadah hanya bisa dibuat di kampung kita sebelum berangkat ke tempat penggalian tersebut? Nah, kedua, sebagai kewajiban gereja mengunjungi rumah duka untuk memberi kata penghiburan, masih ada kita temukan untuk berduka tidak menerima. Nadung lalu mai inna jawabanna. Bagaimana kita menyadarkan yang bersangkutan bahwa itu adalah bagian dari pelayanan. Nah, jadi mungkin perjodoh maju, mungkin mengokal holima nama tianon di daerah Silo, Dau, dan mungkin ibadah di sini Bali. Jangan mudah dibayar ibadah di sini non tersongkot akka nama ragomuna asing di sini. Bagaimana ibadahnya? Nah, bisa saja pemberantakan dari rumah kita. Lalu penggaliannya di sana. Pas penggaliannya mas tanya, kan bisa dong. Mudah bayar ke agama asing di sini. Permisi jomang mandoa johami membantu agama nami. Itu so kami gali kuburan kan bisa. Nah, ini mungkin cara, tapi tidak mungkin beribadah. Makanya saja. Dan ibadahnya diingatkan, dibagasta, di keluarga. Di menara putri utusan. Yang kedua ahon, ya hak ini saya perlebutan do menjadi pelayanan pengakuan, penghiburan, hak nabi. Tapi mudah sabadok kon rohi tegak mengapuli mengalahin hak ni ya, hingga raya menjadi, ya udah, pokoknya hingga kalau dihita, itu kan, ikon tatawar kon terus pengapulion tu keluarga na masih tahu. Tapi dok kali madung lalu madama angin nah, bahwa udah selesai berarti gereja tidak melayangkan lagi. Dia terpaksa karakter aku kan, kita aku itu raya kan membesegun. Nah harus pendapat sering akan bilang. Begini harus kita lihat juga penghiburan yang mau kita buat. Kalau di tempat lain yang kami buat bahwa penghiburan tidak berlaku lagi di keluarga apabila tidak ada lagi tanggungan yang menghindari. Hanya dia berdiri sendiri lagi di keanggotaan gereja. Jadi waktu ada penghiburan dari gereja, maka dikasihlah kepada keluarganya itu sosial. Jadi tidak dibuat lagi apa penghiburan. Itu apa kami, tantangan kami. Jadi kalau masih ada pengalamannya, tanggung jawabnya ya memang dibikin penghiburan. Ya, anggoi natutu mai bahasa muda sedong tanggung jawab keluar dari nakalani nama salah sadok. Mati dia. Ada yang dalam anak ada di sini tanggungannya selesai dengan penghiburan. Tapi misalnya mentak deh, kadang berdekat itu orang malaikat bapak menurut makna misalnya. Kalau rohani yang mengapuli tugasnya. Malah ini. Berarti kan tanggung jawab di gereja maka padalan. Roh mengakui keluarga namasa. Tapi ditolak kawan. Ini salah di gereja ini. Ini mah cukup dulu. Malah di yaman. Nah, mulai dong garam sosial ini nggak jodoh. Nanti ibadah di hari ini ya. Ilahan langsung di tengah-tengah jemaat. Tapi kita dong dia cara pengakuan itu bekasnya. Soalnya malah bicara. Mulai dong sosial di gereja. Di jalur di perlagutan ini may pasak sosialnya. Tapi kita dong be acara pengakuan itu bekasnya. Udah semuanya. Ini mungkin pendapat tuh may. Kita adong be nasi sama pendapat sok menambah keterangannya. Kita tidak boleh. Jadi ini masalah ketolong penggabian. Ate pendidiki atau teman teman sektornya. Terima kasih Bang buat kesempatannya. Untuk yang pertama mau mempertanyakan dan mempertegas mungkin untuk di huruf Y ini yang untuk masalah ibadah penghiburan yang belum melaksanakan berpisah yang masih 4 urutan ini
Di sini dijelaskan tidak boleh menjalankan ibadah penguburan bagi jenazah. Apakah ini mungkin sama poinnya dengan poin A? Cuman ada permasalahan yang mengganjal. Seandainya umpamanya ada keluarga yang beda agama, mereka merestui salah satu anggotanya tadi untuk masuk ke agama Kristen, dan pihak gereja karena kita sebutnya melaksanakan acara perguruan ini. Dan di dalam perjalanan perguruan ini tadi yang menjalankan tadi meninggal. Jadi apakah tanggung jawab gereja lepas kepada pribadinya tadi? Tidak boleh ada acara penguburan, hanya sebatas penghiburan dan hubungan, atau ada hal khusus atau spesial karena ini kan orang yang datang untuk mengubah iman kepercayaan. Yang pertama, yang kedua di poin nomor 2, walaupun nanti bersangkutan dengan di poin huruf D halaman 17, di sini ada beberapa kali tertulis yang berhubungan dengan kekafiran. Jadi yang mau saya pertanyakan masalah kekafiran ini, apa sebenarnya di sini yang dimaksud definisi kekafiran? Apakah secara alkitabiah, secara BKPA, atau secara kekristenan? Karena kalau untuk secara kekristenan mungkin dari beberapa sekte kita mungkin untuk kekafiran ini definisinya sudah berbeda. Kalau untuk kekafiran definisi secara BKPA itu bagaimana dan apa? Karena salah satu contoh mungkin yang bisa saya kasih contoh, kalau di kekristenan yang lain di luar BKPA, salah satu contoh yang sangkut pautnya mengenai kekafiran itu adalah upah. Sementara BKPA upah itu tidak ada masalah, tidak ada masalah kekafiran. Mungkin seperti itu saja. Dan mungkin untuk menjelaskan poin yang terakhir tadi yang untuk masalah penghiburan dari keluarga yang tidak ada tabungan. Mungkin saya ambil salah satu contoh di KPA di sini. Tadi benar, kita dari pihak gereja patut mempertanyakan apakah keluarga memerlukan penghiburan dari gereja. Tidak kita putuskan langsung, kita tidak mengadakan acara penghiburan karena dia hanya satu orang dan tidak ada tanggungan. Di KPA Diski sendiri ini ada beberapa orang tua lansia yang hanya satu orang, tetapi kita masih hitungan kakak. Kan alangkah tidak etisnya kalau ketika salah satu dari mereka yang tadi meninggal, kita dari pihak gereja lepas tangan, tidak ada kata penghiburan. Sementara keluarga dia sendiri masih banyak anggota jemaat kita ataupun juga anggota jemaat. Jadi ini mungkin cara atau teknis dari setiap gereja seperti itu. Oke, maksudnya yang pendeta Rosario itu tadi, kalau hanya dia sendiri di jemaat itu, tidak ada. Kalau ada anak-anaknya, keluarganya, ya bisa karena yang dihidupkan anak-anaknya juga, itu maksudnya. Tapi kalau tidak ada lagi tanggungannya, anak-anaknya jauh, misalnya di Jakarta, di Batu, di Baru, tidak ada tinggal di sini lagi, itu siapa yang hidup kan? Ini sudah pulang. Itu maksudnya. Tapi itulah penjelasannya. Tapi kalau gereja misalnya masih memberi penghiburan, tidak apa, tergantung kebijakan gereja masing-masing. Nah ini soal belum dibaptis dan baru terdiri tadi. Nah, jadi kalau yang belum dibaptis memang kalau dia meninggal itu langsung dikubur, tidak bermalam lagi. Dan siapa sentua pun boleh menghidupkannya. Tidak harus ditunggu pendeta untuk menghidupkannya yang lahir langsung meninggal. Lalu baru terdiri tadi, dia kan sudah terdaftarnya dia jemaat, calon jemaat, tapi masih perlu untuk dibaptis. Karena dia dari agama lain, masih dibimbing, diajari, tiba-tiba dia meninggal. Nah, karena dia belum Kristen, kan hampir sama dengan orang yang lahir tadi langsung meninggal, kan belum dibaptis, maka tidak dijalankan pelayanan penghiburan dari KPA secara penuh. Maka dia dihidupkan dengan berdoa, dengan tanpa melaksanakan agenda di KPA. Kira-kira dia sudah jemaat tertentu namanya, tapi belum penuh karena dia belum dibaptis. Ini begitu, Mas. Begitu ya. Baru yang terakhir ini soal kekafiran. Memang istilah kekafiran ini sudah tidak digunakan lagi dalam postmodern sekarang. Ini istilah dari
kolonial sebenarnya atau sending, ya, istilah sending. Kalau sekarang dalam kemajuan ini post kolonial dan post sending tidak lagi digunakan istilah kafir, karena semua agama lokal dan agama import berarti kan Islam, Kristen, Hindu, itu kan agama import di Indonesia. Agama lokal kayak kita kan misalnya Permalin, Kamena, Keharingan, Kejawen, itu kan agama lokal. Dulu oleh orang-orang sending dan kolonial itu disebut dengan kafir, indigenous people, atau Sikilebegi alat batu. Alat misalnya untuk Sikilebegi alat batu. Tetapi di dunia post kolonial, post sending dan post modern, kata kafir tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau misalnya merevisi RPP ini, kita pun harus menghindari kata kafir. Dan kata bidat pun tidak boleh digunakan lagi sekarang di post modern. Karena apa? Semua manusia punya kebenaran. Semua tradisi punya kebenaran. Nah, makanya kalau orang Kejawen sekarang, walau dia Islam, walau dia Katolik, Protestan, Kejawen jalan terus. Kita kalau sudah Kristen tidak ada lagi permalin, tradisi permalin sama kita. Kalau dia sudah Islam, tradisi permalin tidak ada. Permalin, Kristen. Kita tidak pernah lagi berhubungan dengan permalin. Padahal permalin lah yang secara kosmologi memelihara budaya Batak. Secara kosmologi yang memelihara tradisi Batak, leluhur Batak. Tetapi kita mengatakan sekarang perbaiki itu. Sekarang nggak boleh kita menjudge orang karena setiap orang punya kebenaran. Setiap agama lokal punya kebenaran. Jadi tidak boleh saya mengatakan kamu kafir, aku tidak. Jadi kalau ditanyakan tadi apa yang definisi kafir menurut IKPA, ya harus distudikan. Menurut saya belum ada terminologi ini kita buat rumusannya dalam IKPA. Masih kita pakai pinjam kata umum, tapi terminologi kafir bagi kita dulu. Tapi kalau kita mau susun terminologi kafir, seharusnya kita harus membuang kata kafir dari seluruh dokumen kita di era post modernisme. Nah, begitu teman. Jadi era post kolonial, post modern, post sending tidak boleh lagi mengkafir-kafirkan orang. Agama lokal itu pun punya kebenaran. Makanya di post modern sekarang, kamu benar, aku benar, tapi jangan ganggu aku. Itu sekarang. Jadi kalau zaman sending, asik ini gitu, masih tong on. Termasuk pakaian kan, pakaian yang kita pakai kan pakaian barat, pakai jas, pakai dasi. Karena di sana dingin, mereka pakai jas, pakai dasi supaya hangat. Kita panas, panas, merjas itu merdes musik. Kalau mau keringat kan? Padahal ada pakaian Indonesia batik. Ini kan Jokowi mengatakan sekarang hari batik nasional kan dijadikan batik pakaian nasional. Lalu kalau kita ngerjain udah sekarang pakai batik, kita udah setuju pakai batik semua. Karena apa? Karena post kolonialisme masih hidup di kita. Dalam dunia post kolonial nggak boleh lagi. Orang sekarang dia nggak pejabat, semua pakai batik. Nggak pakai jas lagi. Itu. Jadi pakaian lokal kita itu kita pakai. Cuma pakaian lokal baik. Sekarang keterangan dengan sudah ada kan. Kalau tulus kan nggak mungkin kan. Nggak ada pakaian orang Batak kan. Pakai ulus saja dulu. Nggak mungkin lah. Masing-masing bagi gereja. Pakai ulus saja. Ini kan tak mata pakai pakaian. Juga itu kan. Nah, itu memang. Jadi memang harus digumulkan post modern dan sebagainya. Saya ini marah komanda. Jadi marah parado mungkin saya tahan tidak setahun. Lamanya pudi saya nama peritar sop tidak ada untuk masukan tambahan. Orang lebih silakan. Penipuan di tengah. Kan kalau lalu itu pasangan juga minggu. Nanti juga kebagian di situ. Itu kriterianya gimana? Karena orang di dalam kami, karena kalau cuma kita kan cuma kita harus 10 orang.
Kalau kita buat perlindungan untuk mati itu, otomatis gerejanya kosong. Itu gereja, itu mana gereja? Ya, jadi itu mestinya bagaimana gereja itu? Ya, baik. Terima kasih, Mang. Dibayang memang permingguan di nama harani, namun dini kan tidak mungkin di gereja, Mang. Mungkin tinggal konia, tinggal konia nama ini beda Mang. Kristen dua undangan, beda ketika dia tutup bagasannya. Jadi gereja marotusi, ulang tutup gereja, tuh. Bagi mah. Sada masih tua merjanita di sisa ada maragenda. Muda sodong sada si tua maragenda merjanita maupun haul bayi masih deh kan. Tetapi tetap ada ibadah di keluarga yang namun. Ulang itu gereja. Ulang itu gereja. Tapi juga pindah mah permingguan sebagian di keluarga yang namun. Soalnya apa dah? Oke, terima kasih. Kita sama. Ya, jadi Amang Pendeta Ramli salah satu konseptor untuk apa ini ya, LPP supaya lebih kasih untuk menyampaikan itu. Ada beberapa hal yang kami mau terangkan dan juga tambahkan. Yang pertama itu tadi poin 3 berkaitan dengan tentang yang meninggal. Ada 3 poin ya, poin 1, poin 2, poin 3. Jadi saya cek itu 3 bahasa. Memang susunannya seperti itu. Baik bahasa Toba maupun bahasa Angkola. Kemudian bahasa Indonesia. Sama itu. Nah, rupanya itu merupakan bagian daripada nomor 1 dan nomor 2. Karena soal kematian ini kan banyak ruang lingkupnya. Mulai lahir dia, tadi case-nya yang belum terdiri, yang langsung mati, yang mati bunuh diri, kemudian yang terakhir yang tulang bulan, kan itu banyak menimbulkan kekacauan itu sebetulnya. Ya, masalah di dalam. Makanya di poin 3 ditegaskanlah di situ diperlukan sekali kebersamaan ya dalam hal memahami dan melaksanakan terkait dengan yang sudah dilakukan, ya. Mungkin agak kurang jelas dihubungkan dikaitkan nomor 1 nomor 2, tapi fungsinya menggabung nomor 1 nomor 2 itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ada tadi pertanyaan yang bunuh diri, ya. Sebetulnya apakah kita sudah tahu semua ya, yang seharusnya kita tahu mengapa yang bunuh diri tidak diagendai gitu ya. Itu dulu harus tahu kita. Kenapa itu? Jadi sama jawabannya. Nah, jangan nanti ada berbeda-beda. Nah, itu ya. Seharusnya itu di konvensi ada itu. Seharusnya di konvensi. Memang di EPP kalau dasar Alkitab tidak terlalu didukungnya, hanya secara teologi saja di situ dan secara teknis kita dibimbing, ya. Nah jadi kalau pemahaman soal yang bunuh diri kita memerlukan juga ayat Alkitab sehingga kita punya pegangan yang sama tentang hal itu. Supaya kita bisa menjawab kenapa sih yang bunuh diri tidak bisa diagendai. Kemudian tadi sudah jelas dikatakan kenapa tidak ada hubungan yang mati dengan yang hidup. Itu juga case-nya sama. Jadi kita sebagai sintua pelayan harus tahu. Jangan nanti jadi kita pelaku di situ ya, atau nggak tahu kita. Mana dasar Alkitabnya, mana Alkitabnya mengatakan tidak ada lagi hubungan. Karena secara pribadi saya juga masih menemukan ada penatua yang kalau berkuburan dia masih ngomong sama apanya yang jasad yang di dalam itu, begitu ya, masih ada. Nah ini juga ya diperlukan sekali bagi kita dasar Alkitabnya sehingga kita bisa semakin dilengkapi untuk memahami RPP. Jadi
pemahaman RPP harus dibarengi dengan itu. Mungkin juga masukan bagi revisi nanti ke depan. Hari itu di BJ ya, di BJ atau di Medan Barat saya sampaikan ada hubungan yang mati, yang lahir, kemudian di situ mati, gitu ya. Itu ada hubungannya dengan dosa warisan. Itu tidak ada dibicarakan di sini. Gitu. Rupanya ada itu dengan dosa warisan. Di situ mati dia, nggak bisa ditangani dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ditanyakan nama sekretaris pengaduan Pak Rizky tadi, sekretaris atau sekretaris resort yang bunuh diri, sekretaris resort ya. Nah, itu jelas dibikin di sini ya, di poin F 1F gitu ya. Ibadah penguburan tidak boleh, ibadah ya, itu jelas ya. Ibadah penguburan tidak boleh dilaksanakan bagi orang yang bunuh diri. Ibadah penguburannya itu, begitu. Kemudian, tetapi boleh saja, kan boleh saja, boleh juga tidak, kan begitu ya. Tidak ada keharusan. Rupanya kepentingan apa? Itu kepentingan yang hidup dan juga sebagai gereja melakukan tindakan terhadap yang terjadi, begitu ya. Boleh saja melaksanakan acara nyanyian, kemudian berdoa dan renungan saat melayat dan menguburkannya. Tidak ada yang buat di sini nyanyian Angkola atau nyanyian bahasa Inggris atau nyanyian bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, jadi itu bebas. Mau nyanyian Angkola dilaksanakan, itulah sesuai dengan gereja kita ya. Kalau gereja lain dia tidak, gitu. Atau sebaliknya, kenapa kita bisa menyanyi bahasa Indonesia? Ya, apa rupanya bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Angkola? Kalau kita bernyanyi, lagu bahasa Indonesia banyak diangkolakan, dari Angkola banyak di Indonesiakan misalnya kan. Jadi nggak terbatas ini soal nyanyian, itu bisa saja. Jadi pakai buku ini juga bisa. Gitu ya, dari pemahaman ini ya, supaya jangan nanti ragu kita, berdua juga bisa, jangan nanti dibicarakan lagi bahasa apa doanya, ya. Nah, nanti tambah lagi di sini persoalannya ya, hal-hal yang tidak terlalu penting yang seperti itu, tapi kita memahami ini, bahwa kita melakukan sesuatu kepada yang dengan case yang seperti itu. Nah berikutnya, disinilah penting untuk kebersamaan koordinasi di antara kita. Ya, nah, kalau di tingkat perlagutan misalnya sintualnya dengan gurunya, kemudian dengan pendetaannya. Nah ini diperlukan sekali. Itu tadi sudah disinggung dan saya mau katakan dia tekankan itu salah satu gunanya database supaya jelas. Ya. Nah, itu salah satu dari banyak manfaat dari database, begitu ya. Walaupun nggak mudah menyusun itu, perlu waktu, gitu ya. Tapi diingatkan bahwa itu penting salah satu untuk yang seperti ini. Jadi supaya tidak adanya adu turun, ya, perkelahian, perdebatan. Nah, bisa nanti perpecahan karena beda-beda. Apalagi dikatakan daya ingat. Nah, we want someone doing that. Nah, someone doing that. Saya kan, supaya tidak seperti itu termasuk poin 3 tadi. Ya, tidak diberikan tempat untuk masing-masing menurut dia. Nah, kebersamaan di situ makanya yang dilakukan seperti itu. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang kita bisa membicarakan dasar-dasar Alkitab daripada konfesi ini, RPP ini ya, sehingga kita semakin kuat, semakin dalam untuk memahami. Tapi kalau yang sudah disampaikan tadi sudah cukup baik. Terima kasih. Terima kasih banyak dan sebelumnya masih bahas poin kita waktu meninggal untuk pertanyaan kita. Terima kasih mari Tuhan aku mendengar dan
membantu itu menalo persulian Tuhan sobi kata dasmu itu pion kasih Muhammad berdoa untuk kita dari masa turun soal berbunyi para rumah para poema keluarga bangsa dalam perkembangan itu dengan nama musik senang senang mengerti program barat sampai bersuara bersuara mencuri PHP menghadiri seminar di Tokyo. Cuma sebuahan bahwa kami juga dirasa. Puji Maha Yesus Kristus. Amin. Sama Tuhan berserta. Jadi mata puji waktu hatta dosi kita marahnya di pasar menantu amang kita resot ngalau naroban tangian panggilan kita di pasar menantu kita beda ngadu lagi sekali kita. Ada untuk topik tangian silakan. Juan Febrian. Juan Febrian. Maupun ini langsung tua bagus. Ada lebih? Ada bahasa bincang? Mahasiswa CP yang akan meninggalkan besok. Tugas tanggung jawabnya di negara kita ya. Ada musik channel media? Lima? Pesta Gutiron semua di negara coba. Oh iya, ulang tahun kita festival lingkar 27 sekaligus pesta Gutiron. Baru perborak yang pendengar soal wah di negeri Jerman. Wah, musik yang berita berbahasa Inggris tuh. Oh, maaf, belum bukan. Kamu hati belum berita so. Tangan khusus mah ya mang. Dari waktu amang udah darasot kalau berangkat di Jerman. Ada lebih? Mulai ada lebih. Maritim Mahita, sian nomor 709, ada tambahan. Tangian khusus matong deterosot inang marbantangnya, nalau berangkat ke Jerman. Jadi mungkin dung di tangian haul mana tangian khususnya namanya amang penyaji ya mak tangian khususnya. Jadi kabar ada main kita mari dibaca sian nomor 709 sadar.
Maha Pengasaan Tuhan yang bertugas di resort dan barat tugas yang pelayanan tamu. Yesus Tuhan hari kami tugas yang di sedia dan pasal yang bersama dengan anak sudah naik yang pasal berupa Tuhan bukan aja tugas kita meningkatkan seluruh kampus pendidikan atau memahami kampus amal di dalam ini cara menghubungkan keseluruhan aktivitas populasi cara mendorong memahami dari diskusi dari berusaha ini datang menjadi di desa. Untuk pasangan itu pertama mengakhiri untuk cari kesalahan dalam kehidupan menjadi dan tambah sebelum mengenal penghasilan spasi menemukan juga terkait kerjaan di suami keluarga semua saksi yang menunggu dan pasangan keluarga bersama tugas tamu pemaksaan Tuhan sudah bagaimana menjadi bahwa kami mengalami sebuah sipil buat kuliah menjadi dasar pemaksaan dan jadi menurut ibadah sudah terus sebagai tamu pemaksaan sudah bagaimana selama menjaga perbuatan ini mengenai masalah sebagai jadi nah masalah segala medis medis kesehatan kesehatan terjaga terus sehat kemudian jadi selama seperti lalu sekolah dan lalu pendidikan kemudian minta saat masuk di fakultas pendidikan yang di Tuhan di fakultas yang berbeda ya secara itu tambayaka nanti pendidikan dan kami semua diambil sama Tuhan seperti kita fakultas yang Tuhan bisa mereka untuk anak pemerintah atau yang sedang berhubungan di dunia di masyarakat. Membayarkan adil dan kasih sepenuhnya di masyarakat. Dunia terputus pemerintah. Terima kasih Tuhan saat berupa materi di kota yang dengan kami lalu membangun angka dengan bahasa atau kasih berupa di dalam ini secara khusus di area Jokowi di KPS Pendidikan menerima populasi di pemerintahan itu kita dulu menjadi raja di pemerintahan hari ini bila masak kepala kita atau berdoa suasana ini baru mengalami timur bersama keluarga berubah kemudian yang masa dari doa di sedia pada pemerintahan lalu mengakhiri akan ini menunggu Tuhan di area Jokowi ini sangat berdoa sangat berdoa apalagi lalu berdoa jangan anulir warna dan ide. Terima kasih Tuhan dan pasal berupa menjadi diragamnya kepolisian dan perusahaan Tuhan di 2 bulan lebih kurang. Jadi pasaran 2 di memutuskan lagi mendengar bahasa kepolisian yang di kemudian Tuhan menggunakan berpikir yang sendiri bersama sudah berdiskusi lagi lagi Tuhan itu pemerintahan cara dari tambah kemudian pemerintahan
Solina dapur hasil populasi di beberapa kota ini contohnya acuan bayar dan kemampuan meski lama lulus pun cita-cita dialami dengan pasar makan di Purupang kemudian di rumah guru di persekolahan asal mengalami guru yang lagi Solina di persejarah yang lagi dari populasi lagi di hari Masuk suatu yang tahu yang ikut kami aktif perlu silakan karena ini acara ini terserah dari orang tua dan sekutu lama kesalahan Tuhan soal ini dalam utama menjadi kami di Fadil Islam besar secara khusus sangat besarnya sekiranya setelah utama dari kata puas setelah utama membayar pendidikan berdasarkan perbuatan pada kali Tuhan suasana di perlengkapan dan bertambah semangat yang harus diperlukan di seluruh tahun seperti naik di dalam selama usia perlengkapan berdasarkan kami setelah menceritakan pertarungan yang berdasarkan bangsa terus perlukan sama terus Tuhan dan pasar menitilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi manifestasi yang nomor 140 sambil kepala kota ini ditutup amang pendeta penyaji na pasarna. Mari teman. Terima kasih Allah Tuhan mengasihi kami untuk tahun sebelum esok ini pembinaan yang membahas tentang memulih di KPA. Dan aku dikenal Indonesia dan dikatai kebetulan besok di barat bisa juga nanti nama Abisuri dari pemerintah daerah menghubungkan para peserta. Jangan dipersembahkan Tuhan dan membuat anak-anak besok menjalani tugas mengasah di KPA Baru mulai tanggal 9 Agustus tanggal 5 Oktober 2022 untuk mendahului kegiatan besar di Jerman berjoro untuk mendahului sidang raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia diikuti mengikuti aktivasi partnership di KPA Dewan Distrik Lam Tim Jin yang seminilah mengikuti sidang raya UIN. Kemarin mengalami Tuhan malah mendahului kegiatan itu bom atau hiti-hiti harori mengalami kita bisa mendangkong keterdahan eksistensi di KPA di lembaga komunis di gereja-gereja sedunia partnership di distrik Lam dan Undin di sidang raya UN dan bahwa keputusan di perjalanan selama mengikuti kegiatan om pada masa pengaraan yang tersebut dan akan Tuhan di perjalanan jalan casubi baik pusat-pusat keimigrasian visa di perjalanan transportasi darat laut udara kecuali Tuhan bersama roha nama mengalami Tuhan permisi bahwa menghadiri kegiatan Tuhan di Dewan Gereja Sedunia distrik Lam dan sedang Sepasung yang kami sambut Tuhan bahwa mengikuti perkebasian tersebut
ditinggalkan di penterjun sementara waktu. Lepas menang hari sebelumnya terus berlebihanmu sudah kepakudusan namun besokon cuma sadar bahwa akubasi tahu sangat pendidikan jangan membuat perlebihan dan memainkan akubasi di bawah semula. Bahasa itu Tuhan dan pelaku Tuhan namun jangan sepasung mohon atau bisa tunjukkan kerajaan teman-teman di perlebihan teman-teman. Sepasung musuh perjuangan coba bagaimana bisa dihendak Tuhan bagi tahun namun atau pemadanan Tuhan jadi lima akan sembahon dalam mengesahkan kurnia Nabi Yesus Kristus Tuhan namun amin mereka menurut kalian atau pakai kali amanah di Indonesia di bagian lakukan pemahaman terus paham susu Indonesia susu dan yang mengambil kapasitas sisa semua Indonesia terus pemahaman terus diam belum masuk kami itu berdasarkan juga tapi kalau kami sedang mengakui menolak kerajaan doa kubur sekarang semua hanya hidungan itu semua kata Yesus Kristus kalau setia di bataan doa pada waktu itu dia menghambur orang yang di seluruh hidup amin. Dan kita simak doa menyaji